Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 741 Musim Semi Ajaib Hilang. Sementara itu, di kamar Carlos, dia sangat gembira ketika melihat bagaimana energi negatif dari Liana terus-menerus tersedot ke dalam pusaran. Segera, saya akan menjadi Grandmaster seni bela diri termuda di dunia seni bela diri. Semua orang akan sangat iri padaku saat itu. Sebagai ganti cara yang lebih cepat untuk meningkatkan kemampuannya, Carlos harus melepaskan kejantanannya. Namun, itu dianggap perdagangan yang layak olehnya. Di dunia seni bela diri, hanya kemampuan pribadi yang penting. Wanita tidak relevan. Saat itu, seseorang mendorong pintu kamarnya terbuka. Setelah melihat itu, Carlos buru-buru menjauhkan pusaran itu dengan lambaian tangannya sebelum memelototi si penyusup. Hei, B** bintang. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk? Carlos meraung. Tuan Suerep, sesuatu terjadi pada pegas ajaib kami. Itu sudah kering, kata orang itu dengan cemas. Apa? Carlos bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Orang itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya sama sekali tidak tahu. Saya bergegas untuk memeriksa ketika saya mendengar ledakan keras sebelumnya. Ketika saya sampai di sana, airnya sudah hilang. Carlos melirik Liana sebelum mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dan berkata, bawa aku ke sana. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mata air ajaib adalah bagian penting dari Sekte Empyrean. Tanpa itu, anggota Sekte Empyrean tidak akan menjadi begitu kuat. Dengan kata lain, mata air ajaib adalah satu-satunya alasan mengapa Sekte Empyrean bisa menyalip semua klan lain di wilayah Barat Daya. Karenanya, Carlos sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Apa yang harus kukatakan pada ayah saat dia kembali? Saat Carlos meninggalkan ruangan, seseorang menyelinap masuk melalui jendela. Itu adalah Kai. Pada saat itu, Liana sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia melihat Kai muncul di depan matanya, dia sangat marah. Setelah melihat betapa lemahnya Liana, Kai langsung memberinya suntikan energi spiritual. Liana segera pulih. Kai, kamu B** start. Dia melemparkan pukulan ke Kai begitu dia mendapatkan kembali energinya. Kai mundur dengan tergesa-gesa dan menggerutu, hei! Aku baru saja menyelamatkanmu. Mengapa Anda meninju saya? Apakah ini caramu membalasku? Kamu B** bintang. Kemana saja kamu? Di mana kamu? Bukankah kamu bilang aku akan baik-baik saja? Aku hampir mati. Liana memelototi Kai, marah. Yah, bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Aku tahu Carlos sudah kehilangan kejantanannya, jadi dia tidak bisa melakukan hal buruk padamu. Sekarang, ayo keluarkan kamu dan balas dendam. Kai tersenyum senang. Dia tidak marah sama sekali karena dia bisa memahami kemarahan Liana. Liana menggertakkan giginya dan berkata, kamu harus membunuhnya. Aku ingin melihatnya mati. Tentu tidak masalah. Kai mengangguk. Di belakang aula besar Sekte Empyrean, dulu ada aliran air yang mengalir tanpa henti. Namun, semuanya telah berubah. Mata air telah benar-benar kering, dan seolah-olah tidak pernah ada air di sana sejak awal. Ekspresi Carlos berubah muram saat melihatnya. Perlahan-lahan, dia mengalihkan pandangannya ke sumber mata air. Dia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan di dalam. Dia kemudian mengambil dan melemparkan batu besar ke sumbernya untuk melihat apakah ada air yang tersisa di dasarnya. Yang membuatnya cemas, yang dia dengar hanyalah suara batu yang bertabrakan dengan tanah kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Carlos bergemuruh. Saat itu, seorang Grandmaster senior berjalan mendekat dan menyarankan, seseorang mendengar ledakan sebelumnya, Tuan Suerep.
Mungkinkah seseorang membuat lubang di mata air, menyebabkan mata air bocor ke bawah tanah? Lalu siapa yang melakukannya? Siapa? Carlos memelototi anggota sekte Empyrean dan marah, apa yang telah kalian semua lakukan? Kamu orang bodoh yang tidak kompeten. Petik 2. Apa yang akan terjadi pada Empyrean sekte sekarang setelah mata air ajaib hilang? Carlos mulai panik. Bab 742 memberimu pelajaran. Itu aku. Pada saat itu, suara tenang terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu dan melihat Kai berdiri di atas batu, menatap balik ke arah mereka. Liana juga ada di sana, berdiri tepat di sebelah Kai. Pada saat itu, dia memelototi Carlos dengan matanya yang penuh amarah. Berdiri di belakang Kai adalah orang-orang dari Mapleton yang telah dia selamatkan. Carlos bingung ketika dia melihat seseorang telah menyelamatkan Liana dan orang-orang dari Mapleton. Dia memandang Kai dan bertanya, siapa kamu, nak? Mengapa Anda menghancurkan mata air ajaib sekte Empyrean? Juga, mengapa kamu menyelamatkan orang-orang dari Mapleton? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya merasa kesal melihatmu. Bibir Kai melengkung membentuk senyuman. Setelah mendengar itu, Carlos tertegun sebentar. Aku pernah melihat dia sebelumnya. Raja Racun berkata orang ini gila. Dia tampak sangat menyedihkan ketika dia diseret. Beraninya orang gila berbicara kepadaku dengan nada yang tidak sopan. Kamu bintang. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Suerep dengan kasar. Ini adalah sekte Empyrean. Tunjukkan rasa hormat kepada Tuan Suerep. Kamu pasti memiliki keinginan kematian, bukan? Anda pantas mati karena cara Anda berbicara dengan Tuan Suerep. Satu demi satu, anggota sekte Empyrean menghunus senjata mereka, membela Carlos dan menyanjungnya pada saat yang sama. Kai tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat para penjilat itu. Tuan Suerep, kata kalian. Apakah kalian tahu dia bahkan bukan laki-laki lagi? Dia hanyalah seorang kasim sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, minta saja dia untuk melepas celananya dan lihat sendiri. Anggota sekte Empyrean terkejut setelah mendengar itu karena kebanyakan dari mereka tidak tahu Carlos telah berlatih ilmu hitam. Merasa sangat malu ketika semua orang di sekte Empyrean menatapnya, Carlos berteriak, kamu bodoh. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, ya. Petik 2. Kaulah yang akan mati. Setelah mengatakan itu, Kai melompat dan berlari ke arah Carlos untuk meninjunya. Carlos sangat ketakutan saat merasakan hembusan angin kencang yang dihasilkan oleh Kai. Bagaimana mungkin orang gila memiliki energi bela diri tingkat tinggi? Dia dengan panik menghindar dan mundur dengan cara yang terlihat menyedihkan. Siapa kamu sebenarnya, nak? Apa hubunganmu dengan orang-orang dari Mapleton? Carlos bertanya. Kapan pejuang muda dan kuat seperti itu muncul di Mapleton? Aku tidak ada hubungannya dengan Mapleton. Anda membuat saya jijik karena Anda bukan pria atau wanita. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, Kai meludah dengan jijik. Bukannya langsung menyerang Kai, Carlos hanya menyipitkan matanya. Dia terlalu muda dan kuat untuk menjadi orang biasa. Dia pasti seseorang yang berpengaruh dari beberapa klan lain. Karena sekte Empyrean masih berkembang, ini bukan waktunya untuk membuat musuh. Kalau begitu, apakah kamu di sini untuk Liana? Dia melirik Liana dan melanjutkan, sudah kubilang, gadis ini terlahir dengan bakat untuk menyihir. Selain itu, dia tahu teknik rayuan. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak jatuh untuk triknya. Potong omong kosong. Aku rela ditipu olehnya. Apakah Anda tidak akan menyerang saya? Apakah Anda hanya akan berdiam diri setelah saya katakan bahwa saya telah menghancurkan mata air ajaib sekte Empyrean? Kamu pengecut. Jika Anda tidak akan menyerang saya, maka berlututlah di depan saya. Aku mungkin membiarkanmu hidup. Kesabaran Kai sudah habis. Ekspresi Carlos berubah muram, dan dia berkata, kamu mencoba membuat dirimu terbunuh, nak. Dengan itu, dia berlari ke arah Kai dan mengarahkan pukulan ke dada Kai. Saat itu, ada lampu merah samar berkedip di sekitar tinjunya. Jelas sekali dia menggunakan ilmu hitam. Kai menyeringai dan berdiri diam. Tidak mungkin Grandmaster senior seperti Carlos bisa menyakitiku. Bab 743 tidak layak. Gedebuk. Pukulan Carlos mendarat tepat di dada Kai. Detik berikutnya, dia bingung ketika dia melihat tidak ada yang terjadi pada Kai. Faktanya, Kai bahkan tidak bergerak sedikit pun setelah menerima pukulan itu.
Terkejut, Carlos dengan cemas mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Bagaimana tubuhmu begitu kuat? Aku sudah memberitahumu, kamu tidak layak untuk mengetahui semua itu. Penghinaan tertulis di seluruh wajah Kai. Carlos semakin kesal. Sudut matanya berkedut ketika dia berkata, apakah kamu pikir kamu sudah mengalahkanku? Apakah Anda lupa ini adalah sekte Empyrean? Suaranya sedingin es dan mengintimidasi. Dia mulai kehilangan ketenangannya karena Kai terus mempermalukannya tanpa henti. Saya tahu Anda selama ini mengandalkan energi negatif wanita untuk memperkuat diri Anda sendiri. Sejujurnya, aku sangat muak denganmu. Aku takut tanganku akan kotor jika aku membunuhmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Kai kemudian bertindak seperti tersedak. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Carlos terperanjat. Dia tahu bahwa dunia seni bela diri akan sangat tidak setuju dengan caranya berkultivasi. Jika informasi ini keluar, bagaimana saya bisa bertahan di dunia seni bela diri? Bagaimana sekte Empyrean akan terlihat di dunia seni bela diri? Mata Kai menyipit. Bukan hanya itu yang aku tahu. Saya juga tahu Anda telah menggunakan mata air untuk memikat wanita di sini untuk mandi. Kemudian, Anda akan mengambil kesempatan untuk menyerap semua energi negatif mereka untuk berkultivasi sendiri. Setelah mendengar itu, Carlos mulai memancarkan aura pembunuh. Anggota sekte Empyrean, jaga semua pintu keluar. Tak satu pun dari orang-orang ini diizinkan untuk pergi, perintahnya. Dia siap untuk membunuh. Jika saya tidak membunuh mereka semua, rahasia saya akan terbongkar. Hemat energimu. Tidak mungkin mereka bisa menghentikanku untuk pergi. Saya sarankan Anda menunjukkan kartu truf Anda. Aku ingin melihat sihir hitam macam apa yang kau tukarkan dengan kejantananmu. Kai menyunggingkan senyum tipis. Baik. Akan kutunjukkan padamu. Dengan itu, aura Carlos berubah drastis. Tiba-tiba, dia memiliki ekspresi yang menakutkan di wajahnya, dan tubuhnya mulai membesar. Saat tubuhnya berkembang, energi bela diri Carlos terus meningkat. Aura mengintimidasi tiba-tiba menyelimuti sekitarnya. Mundur. Salah satu Grandmaster senior sekte Empyrean memperingatkan dengan cemas sebelum membawa anggota lainnya pergi. Dia menyuruh anggota sekte Empyrean untuk lari karena dia sangat mengetahui ilmu hitam Carlos. Karenanya, dia tahu betapa menakutkan dan mengerikannya segalanya. Aura menakutkan begitu tegang sehingga orang-orang dari Mapleton terengah-engah. Bahkan 5 pemimpin Mapleton, yang merupakan Grandmaster senior, merasa tertekan oleh aura Carlos. Kau tahu terlalu banyak, nak. Dan untuk itu, kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, Carlos menerjang Kai dengan tubuhnya yang besar. Pada saat yang sama, gelombang energi negatif terlihat memancar ke udara dari tubuh Carlos. Saat energi mencapai udara, itu terbentuk menjadi makhluk dengan cakar dan taring. Mereka juga berlari ke arah Kai. Melihat itu, wajah Liana langsung memucat. Adapun orang-orang dari Mapleton lainnya, mereka menutup mata karena mereka ketakutan setengah mati. Meskipun mereka selalu menemukan makhluk beracun, mereka belum pernah melihat sesuatu yang mengerikan dalam hidup mereka. Makhluk-makhluk itu menyerang Kai dan mencakar tubuhnya. Pada saat yang sama, Carlos sudah tiba di depan Kai. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menamparkan wajah Kai. Kamu sekarang berada di bawah mantraku. Hanya kematian yang menunggumu. Carlos sangat yakin bahwa Kai sudah selesai. Karena itu, dia tidak repot-repot menamparkan Kai dengan banyak kekuatannya. Bagaimanapun, Anda adalah daging mati. Tidak mungkin kau bisa selamat dari mantraku. Kai mengejek dan mengejek, mantra apa? Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang Carlos. Bab 744 Aku tidak pergi. Carlos sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum dia menyadarinya, tubuhnya yang besar telah dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Dia bangkit dan meludahkan seteguk darah seketika. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia berkata, sepertinya bahkan di bawah mantraku, kamu masih bisa menggunakan energi internalmu. Aku sudah meremehkanmu, kalau begitu. Namun, Anda akan segera merasakan kematian merayapi Anda. Petik 2. Menatapnya dengan dingin, Carlos menunggu dengan napas tertahan sampai Kai mati. Tidak ada yang lolos dari mantraku sebelumnya. Tubuhnya akan membusuk dan hancur kapan saja sekarang. Untuk kekecewaannya, Kai masih baik-baik saja setelah beberapa menit. Saat itu, Carlos sudah mulai panik.
Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku sudah mencerna mantramu. Apalagi yang Anda miliki di bawah lengan baju Anda. Jika kamu sudah kehabisan trik, maka sudah saatnya aku mengakhiri hidupmu, kata Kai acuh tak acuh. Itu tidak mungkin. Carlos melebarkan matanya karena terkejut. Bagaimana dia masih baik-baik saja setelah jumlah energi negatif yang saya gunakan? Apa yang tidak mungkin? Saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada makhluk beracun di Mapleton yang mengancam Kai. Jadi mengapa menurutmu mantra lemahmu bisa menyakitinya? Liana mengejek sambil tertawa gembira. Kai tidak bisa ditembus. Bahkan tawon beracun tidak bisa menyakitinya. Jadi bagaimana energi negatif Carlos bisa melakukan sesuatu? Kai. Carlos mengerutkan kening. Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Saat itu, seorang Grandmaster senior dari Empyrean Sect berjalan ke arah Carlos dan membisikkan sesuatu di sebelah telinganya. Tiba-tiba, ekspresi Carlos berubah drastis. Dia menganga pada Kai. Kamu Kai. Kaulah yang membunuh Sander, Grandmaster seni bela diri. Dia bertanya dengan bingung. Benar, itu aku. Kai mengangguk. Setelah mendengar itu, ekspresi Carlos memburuk dan dia mengepalkan tinjunya. Meskipun saya memiliki ilmu hitam, saya masih seorang Grandmaster senior tingkat ke-7. Aku hanya bisa mencapai Grandmaster seni bela diri setelah aku menyerap energi negatif Liana. Kai, di sisi lain, telah membunuh Grandmaster seni bela diri level 1 meskipun faktanya dia kira-kira seusiaku. Bagaimana aku harus melawannya? Itu selalu menjadi impian saya untuk menjadi Grandmaster seni bela diri termuda di dunia seni bela diri. Jadi bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa Kai sudah begitu jauh di depan saya? Saya sudah menyerahkan kedewasaan saya sebagai ganti kemampuan yang saya miliki sekarang. Namun, aku masih bukan tandingannya. Pikiran Carlos dipenuhi dengan pikiran rumit saat perasaan mengasihani diri sendiri muncul di dalam dirinya. Aku bukan tandinganmu. Sekte Empyrean tidak akan menghentikan Anda dan yang lainnya untuk pergi. Carlos tahu bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa menghentikan Kai untuk pergi. Jika ayah ada di sini, mungkin dia masih bisa melawan Kai. Tapi, bukan saja dia tidak ada di sini, semua tetua dari Sekte Empyrean juga telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Aku ragu mereka akan kembali hanya karena Kai. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang pergi? Kai menatap Carlos dengan tatapan dingin. Energi negatif dalam diri Anda adalah sumber daya yang langka untuk didapat. Hah? Tunggu, apakah kamu berkultivasi menggunakan? Carlos menghentikan ucapannya ketika dia menyadari bahwa dia hampir menyerahkan dirinya. Dia kemudian menambahkan, maksudku, kamu juga mengolah bentuk lain dari Magecraft. Omong kosong. Mengapa saya mengolah sampah semacam itu? Saya seorang pria yang tepat, mengerti. Hanya saja energi negatif berguna bagiku untuk melatih teknikku. Kai mendengus dingin. Sebagai tanggapan, Carlos hanya menatapnya. Saya tidak bisa memberinya energi negatif saya karena hanya itu yang tersisa. Apa jadinya saya jika saya memberikan semua energi negatif yang telah saya serap dengan susah payah? Bab 745 Debut. Berpikir bahwa dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna jika dia kehilangan energi negatifnya, Carlos memerintahkan, anggota Sekte Empyrean, hentikan dia apapun yang terjadi. Dia kemudian melompat berdiri dengan tiba-tiba sebelum berlari menuju hutan. Aku harus menjauh darinya sekarang. Ketika ayah kembali, kita akan membalas dendam bersama. Sial baginya, Kai melihatnya datang. Begitu Carlos mulai berlari, Kai melompat ke arahnya. Mendarat tepat di depan Carlos, Kai dengan cepat menendangnya ke tanah. Awan debu naik, dan terdengar bunyi gedebuk keras ketika tubuh Carlos jatuh dengan keras ke tanah. Ada begitu banyak kekuatan di balik tendangan itu sehingga dia terlempar sedalam 1 meter ke tanah saat terkena benturan. Tuan Suerep. Para anggota Sekte Empyrean berteriak. Melihat itu, mereka semua berlari ke arah Carlos untuk menggalinya. Pada saat mereka mengeluarkannya, semua tulang di tubuhnya sudah hancur. Dia terluka sangat parah sehingga dia membutuhkan anggotanya untuk menahannya karena dia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Beraninya kau mencoba lari dariku. Kai menatapnya dengan dingin. Tolong biarkan aku hidup, Kai. Anda dapat mengambil semuanya dari Sekte Empyrean. Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan saya pergi, mohon Carlos. Dia menganggap tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam.
Jika Kai setuju untuk membiarkannya hidup, dia akan menjadi Grandmaster seni bela diri dan membalas dendam bersama ayahnya. Membiarkanmu hidup. Kai menyeringai dan menambahkan, jika aku melepaskanmu sekarang, kamu pasti akan kembali untukku di masa depan. Dengan itu, dia berlari ke arah Carlos. Melihat itu, anggota Sekte Empyrean yang mendukung Carlos mencoba menghentikan Kai. Namun, mereka semua terlempar ke udara saat Kai melepaskan gelombang energi bela diri. Tanpa dukungan dari anggotanya, Carlos mulai jatuh ke tanah lagi. Namun, sebelum dia bisa mencapai tanah, Kai mengulurkan tangannya dan meraih kepalanya. Pada saat itu, Carlos merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar di kepalanya. Begitu saja, semua energi negatif di bidang eliksir miliknya diserap oleh Kai. Kamu sudah belajar Astral Attraction. Saat Carlos melebarkan matanya ketakutan, dia mati-matian mencoba untuk berjuang bebas. Sayangnya, usahanya sia-sia. Semua orang di tempat kejadian membeku ketika mereka melihat Kai menyerap energi negatif Carlos. Tak lama kemudian, Kai telah menghilangkan setiap ons energi negatif dalam diri Carlos. Ketika dia akhirnya melepaskan kepala Carlos, yang terakhir jatuh ke tanah lagi. Tanpa energi negatif, Carlos tidak lebih dari orang biasa. Karena semua tulang di tubuhnya telah hancur, hampir tidak mungkin baginya untuk berkultivasi lagi. Sekarang setelah kamu mengambil energi negatifku, maukah kamu pergi? Carlos bergumam sambil berbaring rata di tanah. Meskipun dia kehabisan energi negatif dan semua tulangnya patah, dia masih bertekad untuk membalas dendam. Meninggalkan. Kai tertawa dingin. Apakah saya mengatakan saya akan pergi? Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana ratusan gadis itu akan mendapatkan keadilan mereka? Apakah Anda tahu rasa sakit yang mereka alami karena Anda telah mengambil energi negatif mereka? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Perlahan-lahan, pedang yang berkilauan mulai muncul di genggaman Kai. Warna pedang kemudian perlahan berubah dari putih cerah awal menjadi merah. Cairan seperti darah bisa terlihat mengalir di dalam pedang. Aku baru saja mendapatkan pedang pembunuh naga hari ini. Aku akan mendebutkannya dengan darahmu. Kilatan merah dari bilahnya melesat di udara saat Kai mengayunkannya. Carlos ketakutan saat dia berteriak, "Tidak! Tolong jangan!" Ledakan keras terdengar pada detik berikutnya. Ketika sinar merah menghilang, begitu pula tubuh Carlos. Tubuhnya telah diuapkan oleh sinar merah yang dipancarkan oleh pedang. Wow! Pedang pembunuh naga ini sangat kuat. Karena Kai belum pernah menggunakan pedang pembunuh naga sebelumnya, dia terkejut melihat betapa kuatnya pedang itu. Bab 746 sendiri. Semua orang dari Sekte Empyrean tercengang ketika mereka melihat Carlos menghilang di depan mata mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak merasa marah lagi. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah Kai adalah dewa dari surga. Tidak dapat disangkal, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Liana ternganga tak percaya juga ketika dia melihat bahkan tulang-tulangnya telah menghilang ke udara tipis. Bagaimana pedang itu begitu kuat? Setelah menyimpan pedangnya, Kai memandang Liana dan berkata, "Baiklah, Carlos sudah mati. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi." Petik 2. Liana mengangguk dan mengikuti Kai keluar dari Sekte Empyrean. Orang-orang dari Mapleton juga mengikuti dari belakang. Saat dia berjalan melewati anggota Sekte Empyrean, Kai tidak lupa melirik mereka. Setelah melihat itu, mereka semua bergegas pergi ketakutan. Bukan saja mereka tidak menghentikannya untuk pergi, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap mata Kai. Setelah meninggalkan sekitar Sekte Empyrean, 5 pemimpin dan orang-orang Mapleton mencoba menjaga Kai dan Liana bersama mereka, tetapi keduanya tidak memiliki keinginan untuk kembali ke Mapleton. Bagaimanapun, Kai hanya setuju untuk pergi ke Sekte Empyrean untuk mata air roh. Dia tidak tertarik pada kesejahteraan orang-orang di Mapleton. Meskipun Kai tahu Sekte Empyrean pasti akan mengejar Mapleton lagi jika mereka gagal membalas dendam padanya, dia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan orang-orang Mapleton. Itulah realitas perseteruan antara klan-klan itu. Yang lemah akan selalu terdesak. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memperkuat diri sendiri daripada mengandalkan orang lain untuk menawarkan perlindungan. Mereka berdua naik pesawat dan menuju Horrington.
Setelah beberapa hari berpisah, Kai mulai merindukan Josephine dan yang lainnya. Apalagi sekarang dia mengetahui Josephine adalah konstituen yang berapi-api. Aku ingin tahu apa yang bisa dia capai setelah berkultivasi. Namun, Josephine dan Lisbeth tidak terlihat saat Kai dan Liana tiba di mansion di Dragon Bay. Kai mencoba menelepon, tapi dia tidak bisa menjangkau keduanya. Setelah itu, Kai menelepon William dan Walter untuk melihat apakah mereka tahu di mana Josephine dan Lisbeth berada. Dia mulai khawatir ketika tak satu pun dari mereka tahu di mana gadis-gadis itu berada. Saat itu, Kai ingat Riley bersama mereka ketika dia pergi. Mereka seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia seni bela diri yang bisa melawan Riley. Setelah seharian mencari, Kai masih tidak dapat menemukannya. Panggilannya ke Riley juga tidak berhasil. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mencari mereka lagi. Karena mereka semua bersama. Kurasa tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Dengan mendekatnya tanggal 15 Juli, Kai memutuskan untuk memulai kultivasinya. Secara kebetulan, saat itulah Tessa tiba dengan membawa satu gerbong batu spiritual. Tessa terkejut saat melihat Liana di mansion bersama Kai. Meskipun dia sudah melihat Josephine dan Lisbeth di sekitar, dia masih merasa kesal ketika dia melihat wanita cantik lain bersamanya. Saya tidak pernah tahu Anda menyimpan begitu banyak wanita di sisi Anda, Tuan Chance. Sepertinya Anda mendapatkan aliran keindahan yang tak ada habisnya. Sedikit kecemburuan bisa terdengar dalam suara Tessa. Anda keliru, Nona Cinder. Dia hanya temanku, jawab Kai tak berdaya. Hanya teman. Namun, Anda berdua tinggal sendirian bersama. Di mana Nona Sullivan dan yang lainnya? Tessa melirik mansion dan bertanya. Mereka sudah keluar. Omong-omong, mungkin Anda harus meminta orang lain untuk mengirim batu spiritual ini di masa depan. Maksudku, bukankah agak aneh bagimu, seorang superstar, untuk melakukannya sendiri? Kai tidak ingin Tessa mengirim batu spiritual itu karena dia tahu bahwa Tessa memiliki perasaan padanya. Karena dia tidak merasakan hal yang sama terhadapnya, dia lebih suka tidak membimbingnya. Mengapa? Apakah karena kamu tidak ingin bertemu denganku? Ekspresi Tessa tiba-tiba berubah muram. Saya tahu Anda memiliki banyak wanita cantik di sekitar Anda. Namun, apakah saya lebih buruk daripada mereka dalam hal penampilan dan status? Petik 2. Ini salah paham, Nona Cinder. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Itu adalah saat yang canggung, dan Kai kesulitan menjelaskan dirinya sendiri. Bab 747 terlalu banyak. Tepat pada saat itu, Tessa merasakan embusan angin kencang bertiup ke arahnya. Ketakutan, Tessa tersandung ke belakang dan jatuh ke lantai. Apakah kamu tahu kekuranganmu dibandingkan dengan wanita di sisi Kai sekarang? Liana membuat Tessa tersenyum puas. Bagaimana kamu bisa berguna bagi Kai ketika kamu hanyalah wajah cantik? Adapun kami tidak hanya cantik, tetapi kami juga tahu seni bela diri. Petik 2. Angin yang Tessa rasakan sebelumnya adalah hasil dari Liana yang mengayunkan pukulan ke arahnya dari kejauhan. Liana muak melihat wanita itu menempel pada Kai. Sebenarnya, Liana telah jatuh cinta pada Kai setelah menghabiskan beberapa hari bersamanya di Mapleton. Karena itu, dia cemburu ketika dia melihat bagaimana Tessa bertindak di depannya. Apakah Anda baik-baik saja, Nona Cinder? Kai bertanya buru-buru sebelum membantunya berdiri. Tessa sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Liana. Aku juga bisa belajar seni bela diri. Cepat atau lambat, aku akan lebih baik dari kalian semua. Ketika saatnya tiba, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya bukan hanya wajah yang cantik. Petik 2. Dengan itu, Tessa meninggalkan mansion sambil menangis. Menjadi seorang superstar, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Setelah Tessa pergi, Kai menatap Liana dengan tatapan tak berdaya. Tidakkah kamu pikir kamu telah melewati batas? Apa yang salah? Apakah Anda merasa buruk untuknya? Bagaimana jika orang yang jatuh itu adalah aku? Apakah kamu juga akan patah hati? Liana menatap Kai dengan mata penuh harap sambil mengantisipasi jawaban langsung. Sepertinya aku punya sesuatu untuk dimasak di dapur. Lebih baik aku pergi memeriksanya. Kai menundukkan kepalanya dan berlari menuju dapur karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebagai tanggapan, Liana mengerucutkan bibirnya dan menggerutu pelan pada dirinya sendiri,
aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki di sisimu. Aku akan mendapatkanmu pada akhirnya. Petik 2. Setelah makan malam sederhana, Kai mengunci diri di kamarnya dan berkultivasi. Dia berharap dengan bantuan batu spiritual itu, dia akan mampu naik melalui tingkat kultivasi. Sambil duduk di tempat tidurnya dengan kaki terlipat, Kai memulai teknik fokusnya. Segera, batu spiritual di luar di halaman mulai memancarkan gelombang besar energi spiritual. Energi spiritual kemudian mengalir ke tubuhnya. Namun, tidak ada energi spiritual yang masuk ke dalam bidang ramuan Kai. Sebaliknya, itu semua diserap oleh pedang pembunuh naga. Setelah berkultivasi sepanjang malam, Kai menyadari energi spiritual di tubuhnya tetap sama. Pada saat yang sama, seluruh muatan batu spiritual telah lenyap. Kai mengernyitkan alisnya kesal. Apakah pedang pembunuh naga membutuhkan energi spiritual? Saya bahkan tidak dapat mengisi kembali energi spiritual saya tepat waktu. Sekarang saya harus berkultivasi atas nama pedang juga. Sudah waktunya untuk sarapan. Saat itu, Liana selesai menyiapkan sarapan untuk Kai. Saat Kai berjalan keluar dari kamarnya, dia melihat meja penuh dengan hidangan mewah. Oh, aku tidak tahu kamu bisa memasak. Aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah. Ketika saya di Mapleton, saya biasa melakukan semuanya sendiri. Liana tersenyum dan menambahkan, jika kamu menikah denganku, kamu akan mendapatkan sarapan yang mewah setiap hari. Kai membeku sesaat setelah mendengar itu. Mengapa dia begitu langsung? Saya tidak pernah berpikir dia adalah orang yang blak-blakan. Faktanya, Liana sebenarnya adalah juru masak yang lebih baik dibandingkan dengan Josephine dan Lisbeth. Oh, berhenti main-main. Aku punya pacar. Kai tersenyum canggung dan duduk di meja. Jadi bagaimana jika kamu punya pacar? Apakah kamu tidak tahu dunia seni bela diri memungkinkan poligami? Di Mapleton, beberapa pria memiliki beberapa istri. Liana menjawab dengan jujur. Yah, itu Mapleton. Di sini, tidak ada hal seperti itu. Kami memiliki hubungan monogami dan kami mempraktikkan kesetaraan gender di sini, kata Kai sambil makan. Lalu bagaimana dengan ini? Aku akan menjadi nyonyamu. Apa aku tidak pantas menjadi kekasihmu? Sementara dia mengatakan itu, dia menekan tubuhnya ke Kai.